Mayday, Mayday, harga emas hancur lebur. Kabar mengejutkan datang dari pasar global minggu ini. Setelah sempat mencetak rekor tertinggi, kini harga emas dunia mengalami tekanan besar dan mencatat penurunan mingguan paling dalam sejak 6 bulan terakhir. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa emas, yang selama ini dikenal sebagai aset aman, tiba-tiba goyah dan kehilangan kilauannya? Yuk, kita bedah bersama. Harga emas terkini dan kinerja mingguan. Pada Jumat, 16 Mei 2025, harga emas ditutup di angka 3.202,28 per troy ounce. Penurunan ini mencapai 1,16% hanya dalam sehari. Jika dilihat dalam seminggu terakhir, harga emas sudah turun 3,67%. Ini adalah penurunan mingguan terburuk sejak November 2024, ketika emas sempat ambruk lebih dari 4%. Sejak awal pekan, harga emas berkali-kali dihantam sentimen negatif. Hari Senin, harga langsung jatuh 2,8% setelah adanya pengumuman kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China. Hari Rabu, penurunan lanjutan sebesar 2,12% menyeret harga ke bawah $3.100 Amerika. Level yang terakhir disentuh lebih dari 1 bulan lalu. Meski sempat rebound di hari Kamis, harga emas kembali jatuh pada Jumat. Totalnya, harga emas benar-benar dibantai dalam sepekan. Pemicu utama, kesepakatan dagang Amerika Serikat-China. Tarif Amerika Serikat terhadap produk China yang semula 145% dipangkas menjadi hanya 30%. Begitu pula sebaliknya, China juga menurunkan tarif produk Amerika Serikat dari 125% menjadi 10%. Kesepakatan ini mencairkan ketegangan perang dagang yang telah berlangsung beberapa bulan ini. Bagi pasar, ini adalah angin segar. Ketidakpastian global yang biasanya membuat investor lari ke aset aman seperti emas kini mulai mereda. Dan ketika pasar merasa lebih tenang, permintaan terhadap emas sebagai lindung nilai pun ikut turun. Meredanya ketegangan geopolitik. Tak hanya dari sisi perdagangan, ketegangan geopolitik juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Salah satunya datang dari Asia Selatan. Konflik antara India dan Pakistan yang sempat memanas, kini mulai mencair. Adanya gencatan senjata yang disepakati kedua negara membuat investor menarik diri dari aset safe haven, termasuk emas. Logam mulia yang biasanya naik saat ada konflik, kini kehilangan salah satu sumber daya dorongnya. Peralihan ke aset berisiko investor global, kini mulai kembali melirik aset berisiko. 3 indeks utama Wall Street, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq, melonjak sepanjang pekan. Saham-saham teknologi dan sektor industri menunjukkan penguatan tajam. Selain saham, aset digital seperti kripto juga kembali menjadi pilihan menarik di tengah meningkatnya risk appetite pasar. Pergeseran ini tentu berdampak langsung pada harga emas. Menurut Jim Wyckoff, analis senior dari Kitco Metals, mencairnya konflik dan perjanjian dagang telah membangkitkan kembali selera risiko. Akibatnya, banyak investor melakukan aksi ambil untung di pasar emas, terutama pada kontrak berjangka. Ini yang memicu gelombang likuidasi dan memperparah penurunan harga emas sepanjang pekan ini. Bagaimana dengan harga emas di Indonesia? Data terakhir menunjukkan harga emas batangan Antam turun lagi menjadi Rp1.871.000 per gram. Kenaikan ini hanya bersifat sementara, karena secara tren, harga emas Antam telah turun hampir 7,2% dari level tertingginya pada April 2025, yaitu Rp2.030, Rp9.000 per gram. Meski belum terlalu berdampak besar pada pasar retail di tanah air, namun penurunan harga emas dunia tentu menjadi perhatian para investor dan pelaku pasar dalam negeri. Harapan dari The Fed, suku bunga, bisa jadi penyelamat. Kini, harapan investor beralih ke The Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat. Data inflasi terbaru dari Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Begitu pula dengan data penjualan retail dan aktivitas manufaktur yang melemah.
Kondisi ini membuat pasar memperkirakan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada September tahun ini. Bahkan, ada kemungkinan 2 kali pemangkasan hingga akhir tahun. Kenapa ini penting? Karena emas sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Saat suku bunga rendah, biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil menjadi lebih kecil. Artinya, emas akan kembali menarik bagi investor. Namun, hingga sinyal pemangkasan suku bunga benar-benar ditegaskan oleh The Fed, pasar emas masih akan berfluktuasi dan cenderung volatil. Prediksi dan prospek ke depan. Lalu, apa yang bisa kita harapkan dari pergerakan emas dalam waktu dekat? Pertama, harga emas kemungkinan besar akan mencoba menemukan level support baru di kisaran $3.100. Jika level ini jebol, maka bukan tidak mungkin harga akan turun ke kisaran $3.000. Namun jika The Fed memberikan sinyal dovish atau terjadi ketegangan geopolitik baru, maka harga emas bisa kembali menguat. Beberapa analis bahkan melihat ada peluang emas menuju $3.300 Amerika Serikat jika kondisi global kembali tidak menentu. Sementara itu, perak sebagai logam mulia lain juga berpotensi mengikuti pergerakan emas. Menurut Jim Wyckoff, jika harga emas kembali naik, perak bisa memiliki ruang kenaikan yang lebih besar secara persentase. Pekan ini menjadi ujian berat bagi para investor emas. Sentimen global yang membaik, kesepakatan dagang besar antara dua raksasa ekonomi dunia, dan meredanya ketegangan antar negara membuat emas kehilangan daya tariknya sebagai aset aman. Namun, seperti biasa dalam dunia investasi, tidak ada yang statis. Semua bisa berubah dalam hitungan minggu, bahkan hari. Investor perlu tetap waspada, mengikuti berita ekonomi dan geopolitik terkini, serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan yang terpenting, selalu diversifikasi portofolio. Jangan hanya mengandalkan satu jenis aset, karena seperti yang kita lihat kali ini, bahkan emas pun bisa hancur lebur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar investasi dan pasar global. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas, tetap waspada, dan terus belajar. Salam cuan!